Fenomena klan Ba'alawi di Nusantara ini, bila kita telisik sejarahnya, ternyata banyak sekali catatan-catatan kelam yang membuat perjalanan kehidupan di Nusantara ini sempat tercoreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, fenomena perilaku para habaib di Nusantara ini, apabila kita cermati, sebenarnya jauh api dari panggang terhadap ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pergerakannya berbasis ilmu dan budaya, bukan berbasis politik oriented. Tapi kalau kita lihat, mereka itu tidak pernah terlepas dari sebuah aroma-aroma politik praktis. Bahkan dalam catatan sejarahnya pernah membuat sebuah kejahatan-kejahatan yang membuat kelam perjalanan bangsa kita ini. Dan mari kita dengarkan paparan dari Tubagus Mogi Nur Fadil, beberapa catatan penting yang perlu kita untuk menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali terhadap perilaku oknum-oknum habaib yang sempat merepotkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian di Nusantara ini saja, di abad 18, ini sudah ada oknumnya, yaitu Ratu Syarifah Fatimah dan keponakannya, itu melakukan kudeta atas tahta Kesultanan Banten di tahun 1750, dan dilawan oleh Kiai Tapa dan Tubagus Buang, sehingga perlawanan tersebut berhasil menggulingkan kekuasaan Ba'alawi yang sempat mengkudeta di tahun 1752. Itu kezaliman di abad 18. Di abad ke-19, kezaliman yang terjadi adalah suatu oknum Habib, kita sebut saja Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi. Ini beliau mengeluarkan fatwa, ya ada yang disebut beliau sebagai antek Belanda, ada yang menyebut beliau sebagai PNS-nya, penjajah Belanda, atau ini mengeluarkan fatwa yang sifatnya ketika ada para pejuang-pejuang dari kiai-kiai Nusantara, misalkan di Banten dan lain-lain, ini mengeluarkan fatwa jihad. Nah, beliau bahkan sebaliknya, bahwasanya perlawanan kepada penjajah Hindia Belanda ini tidak memenuhi syarat sebagai jihad. Jadi beliau melemahkannya sehingga terjadilah perpecahan di umat. Kalau misalkan mau melawan penjajah Belanda yang semestinya itu adalah jihad menurut kiai Nusantara, dalam pandangan fatwa beliau malah sebagai seorang tindakan pemberontakan. Nah, tapi ini juga aneh. Nantinya kan Habib Usman bin Yahya ini, ya mohon maaf, punya keturunan merupakan istri daripada Habib Rizik bin Syihab. Nah, kalau Habib Rizik bin Syihab malahan sebaliknya, bahwasanya melawan pemerintahan yang sah malah sebagai jihad gitu. Nah, ini sebuah suatu hal yang kita sayangkan. Kenapa pemerintahan yang sah yang ibaratnya ini ya seharusnya kepala negara tuh jangan juga dihina, apabila ada kritik silahkan, tapi janganlah sebagai suatu ajakan kepada masyarakat untuk seruan jihad melawan pemerintahan yang sah. Itu sangat sesuai dengan prinsip konstitusional ya. Jadi kita sudah ada negara hukum dan juga merupakan kesepakatan daripada para pendiri kita. Nah, itu jadi ada hal-hal yang sangat merugikan bangsa kita. Juga di abad 20 ini juga perlu diketahui bahwasanya pemberontakan PKI itu ada andil-andil penggerak daripada para habaib Ba'alawi. Ada dari keluarga, sampelnya dari keluarga Aidit dan juga keluarga Barakbah. Nah, ini artinya mereka pun juga sebenarnya juga punya andil juga pendirian partai komunis di Yaman. Jadi di Yaman itu juga sempat diadakan partai komunis, di Indonesia pun juga sempat memimpin atau memotori pergerakan PKI yang di masa ini sekarang kita sudah di Oktober ini masih memperingati Hari Kesatria Pancasila. Jadi ini hal-hal yang sangat memprihatinkan sampai dengan abad 20. Nah, di abad 21 banyak sekali
kita lihat kok makin banyak nih kezaliman-kezalimannya. Ada tadi gerakan radikalisme, gerakan untuk sifatnya ibaratnya mengajak masyarakat untuk jihad kepada pemerintahan yang sah. Ada hinaan-hinaan, ada hinaan kepada Gus Dur, ada hinaan kepada kepala negara, kepada Kiai Ma'ruf Amin, dan mereka juga mengaku sebagai tunan Rasul, tapi tidak mencerminkan akhlak yang baik. Malah banyak di tengah masyarakat mengeluarkan caci maki, hinaan, kebun binatang. Ini yang kami sangat prihatin gitu. Nah, dan juga doktrin-doktrin yang kurang pas, doktrin yang menyatakan bahwasanya Indonesia atau Jawi ini adalah milik Aulia Tarif, akan-akan milik mereka. Padahal ya nyuwun sewu, Indonesia ini adalah miliknya Allah yang dititipkan kepada bangsa kita. Ini bukan milik orang-orang tarif gitu. Dan juga mereka merendahkan para kiai-kiai kita. Ada doktrin berguru kepada satu habib yang bodoh lebih utama daripada berguru kepada 7 atau 70 kiai yang alim. Ini kan merendahkan dan juga membuat perpecahan di umat. Nah, maka dari itu saatnya ini kita tidak lagi diam, dan dengan pergerakan kita, dengan Kiai Imad dan yang lain-lain sudah mengungkap bahwasanya mereka bukanlah zuriat Nabi atau zuriat Nabi palsu, bahkan merupakan keturunan Yahudi Kaukasia, Trahkazar. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya kita juga membuat supaya mereka ini sadar. Apabila mereka sadar, moga-moga mereka tidak lagi sombong, tidak lagi zalim dan rasis kepada yang lain. Dan juga kepada yang sudah pernah menjadi korban daripada kezaliman mereka, kalau dulu mungkin takut kualat untuk melapor atau untuk melawan atau gimana, tapi dengan tahu bahwasanya mereka bukan zuriat Nabi, jangan lagi kualat. Dan semoga jadi tidak lagi terzalimi. Nah, dan juga bagi masyarakat lain yang belum sempat terzalimi, masih husnuzon dan lain-lain, ya ini setidaknya bisa untuk menjadi bahan kesadaran dan kewaspadaan supaya bangsa kita menjadi eling waspodo, dan semoga ya jangan sampai terzalimi, merasakan kezaliman dari mereka. Jadi ada pepatah bahwasanya guru terbaik adalah pengalaman sendiri. Tapi guru yang paling bijaksana adalah kita belajar dari pengalaman orang lain. Jangan sampai. Itulah salah satu mengapa juga Kiai Haji Imaduddin Utsman melakukan penelitian atas klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi perilakunya jauh api dari panggang, dan ternyata terbukti mereka bukanlah zuriyah Rasulullah SAW. Bersiaplah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.